Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita yang kali ini ceritanya nggak kalah dar dari kemarin. Namun masih dalam taraf yang apa ya? Nggak bikin migrain gitu loh, cuman tetap aja sih kita kaget sama endingnya. Sebelumnya tapi Babu mau banyak-banyak berterima kasih sama majikan semua yang membagikan nih pengalaman hidupnya. Karena kan mungkin sebenarnya namanya nyeritain cerita pengalaman yang bisa dibilang ada traumatisnya gitu ya. Ibarat ngebuka luka lama nggak sih? Makanya Babu sangat berterima kasih banyak gitu ya udah percaya ceritanya ini mau dibawakan di teman cerita. Nah untuk video kali ini kita kedapatan kiriman dari teman kita namanya Melisa. Dan semoga Melisa ini juga suka ya kiriman dari Babu. Kalau udah sampai kiriman paketnya, boleh dikabarin ya Melisa ya. Pokoknya kejadiannya ini tuh terjadi sewaktu menjelang hari H pernikahannya dia, di mana Melisa ini punya pasangan bernama Farhan. Farhan ini tuh dianggap apa ya, bener-bener macam malaikat untuk keluarganya Melisa. Sampai Melisa sendiri ini nggak berhenti bersyukurnya awalnya mendapatkan Farhan kala itu. Karena bisa dibilang Farhan ini sangat membantu perekonomian keluarganya bener-bener goyang semenjak ayahnya Melisa ini berpulang atau meninggal secara mendadak. Jadi waktu itu sang ayah ini mengalami kecelakaan motor dan ya nggak selamat di tempat. Mamanya Melisa mendengar kabar itu di telepon ya mungkin kaget jadinya kena serangan jantung sampai pingsan. Namun yang untungnya cepat dibawa ke rumah sakit, tapi itu jadinya kayak semacam kena stroke ringan gitu, harus sampai pakai kursi roda juga. Melisa sendiri ini anak terakhir dari 2 bersaudara. Kakaknya itu perempuan juga yang sudah berumah tangga tapi udah nggak tinggal di rumah. Jadi bisa dibilang dari dulu nih figur laki-laki yang ada di rumah itu ya cuma ayah. Dan semenjak ayah udah nggak ada, di rumahnya udah nggak ada figur laki-laki lagi yang istilahnya bisa melindungi. Pokoknya Melisa sendirian aja tuh merawat mamanya di rumah. Tapi ya sekali di awal-awal juga kakaknya tuh suka pulang buat bantu-bantu. Jujur awalnya Melisa ini cukup kewalahan ya. Maksudnya dia kerja, di kantor kepikiran terus tuh mamanya di rumah sendirian dengan kondisi seperti itu. Jadi ya tiap hari dia harus bulu-bulu balik ke kantor gitu. Nggak punya waktu kongko-kongko ataupun ngapa-ngapain tuh nggak. Bayar biaya pengobatan mama itu kan juga nggak murah ya, harus terapi segala macam. Nah pada saat itu awalnya sebenarnya Melisa ini punya pacar namanya Hagi. Udah lama, udah 3 tahunan pacaran. Cuma karena keadaan tadi nih, Melisa kan jadinya nggak punya waktu dan ujung-ujungnya mereka berantem terus. Akhirnya putus. Sampai singkat cerita, bertemulah nih si Melisa sama si Farhan gitu. Tapi ketemuannya juga ceritanya macam kayak cerita-cerita FTV. Abisnya si Farhan ini tuh salah satu klien di tempat kerjanya si Melisa. Ya namanya jodoh kali ya, udah begitu emang diketemuin ya. Mereka saling suka, deket lah nih sampai si Farhan ini ngerasa mantap dan nggak perlu waktu lama akhirnya melamar si Melisa. Ya Melisa yang sempat putus tuh sama Hagi yang kemarin udah 3 tahun pacaran sempat galau. Ya ternyata diganti dengan yang lebih dari mantannya itu. Cuma awalnya pun si Melisa meragu karena ya keadaannya kan dia masih harus ngurusin si mamanya. Kalau nanti menikah berarti mau nggak mau nih Farhan harus menerima atau ketanggungan mamanya Melisa juga. Di situ Melisa kayak apa ya? Nggak enak gimana pun kepikiran lah. Namun ternyata si Farhan yang emang green flag total tuh tidak mempermasalahkan hal tersebut dan memang menyuruh mamanya nanti udah tinggal bareng-bareng aja sama mereka setelah menikah. Dan untuk membuktikan ucapan serta kesiapannya, Farhan ini juga bener-bener take action. Dia tuh suka gantiin jadwalnya Melisa buat nganterin mama terapi. Jadi nggak omdo. Misalkan kalau Melisa lagi sibuk gitu kan, kewalahan dengan kerjaannya segala macam, Farhan tuh yang bakal ke rumah, jemput mamanya, nganterin, ngopenin segala macam dengan sabar. Apa nggak meleleh tuh langsung si Melisa ngeliat cowoknya begitu. Ya mamanya Melisa juga sama, dia jadi deket sama Farhan dan udah lampu hijau banget lah istilahnya. Namun balik lagi nih semacam cerita FTV tadi kan kita bilang ya belum kelar. Walaupun dari segi mamanya Melisa ini udah kepincut banget ya, tapi ternyata dari orang tuanya Farhan itu sepertinya tidak terlalu srek dengan Melisa, terutama mamanya Farhan. Jadi Farhan ini kerjanya memang di kantor orang tuanya, gengs. Tapi orang tuanya itu udah pensiun dan yang nerusin si Farhan. Jadi kayak dipimpin Farhan sekarang. Dengan kata lain berarti si Farhan bos ya. Macam kayak cerita-cerita drama Cina gitu yang di TikTok yang semenit 2 menit. Aku jatuh cinta pada bos klienku. Untungnya sih ayahnya Farhan mah terlihat slow aja, nggak kayak emaknya tuh yang tipe-tipe apa ya, bapak-bapak yang ya udah asik aja gitu loh. Kalau mamanya baru tuh tipikal mama yang sosialita banget, yang sasakan aja menjulang tinggi. Pas pertama kali ketemu sama si Melisa aja, si Melisa ini dilihatinnya dari atas sampai kaki begini. Bertatapan mengintimidasi. Ya si Melisa gimana pun juga kan kicep ya, apalagi waktu dia ngeliat nih mantan-mantannya si Farhan sebelum-sebelumnya tuh cantik-cantik banget. Lah terakhir si Farhan ini pacarannya sama artis, gengs. Penasaran ya? Babu tahu dong artisnya siapa, dibilangin sama Melisa, bisa kan kita sama rumpi-rumpian kemarin. Tapi menurut Babu ya, Melisa sendiri ini mah cantik banget. Kalau kita lihat di Instagramnya, tipe-tipe cewek yang agak kebule-bulean yang mirip Enzi begitu kata gua. Cuma dari Melisanya kagak ngebolehin kita nge-spill IG.
Yaudah biarin ikan cucut lanjut. Intinya nih orang-orang sekitar pada bilang kalau udahlah nggak usah pedulin orang tuanya. Toh kan Farhannya cinta dan sifatnya dia juga baik. Udah tutup mata aja istilahnya kalau ketemu sama orang tuanya. Istilah kata sedikit mewajarkan aja lah, orang tuanya Farhan kan memang dari kalangan atas. Jadi mungkin kalau melihat seseorang tuh emang ngejudge. Tapi kan yang penting ada duitnya. Daripada ini mertua kagak ada duitnya tapi tetap rese gitu kan. Karena kan namanya mertua ada aja cerita-ceritanya begitu ya. Soalnya kalau kata temannya Melisa nih, pada bilangnya emang begitu. Terutama orang-orang kantornya yang kan pada tahu nih si Farhan setajir apa. Menjadi klien kantornya kan, udahlah sikat aja. Sampai ada salah satu orang kantornya yang bilang nih, lah mertua gua aja kerjanya nyusahin mulu, boro-boro ngasih duit, malah yang ada minta-minta duit, udah gitu suka ngatur-ngatur pula. Mending mertuanya si Farhan tuh mau ngatur-ngatur, yang penting kan beneran donatur. Ya pokoknya itu percakapan antara Melisa sama teman-temannya aja ya. Ya maksudnya karena hal itu ya udah Melisa ini mantap melanjutkan hubungannya dengan Farhan ke jenjang yang lebih lagi meskipun calon mertuanya itu begitu sifatnya. Abisnya ngaturnya tuh beber sampai ngatur semuanya, nanti harus adat apa, bajunya apa, konsepnya apa, semuanya. Namun balik lagi, memang Melisa akui semua biaya pun dari pihak mereka. Apalagi kan pasti kolega-kolega mereka tuh penting-penting ya. Jadi Melisa dipaksa buat nurut aja, udah lu diem. Makanya tadi temannya Melisa sempat bilang, lah mertua gua aja bayarin juga enggak, tapi ngatur semuanya. Namun ternyata benar seperti kata orang-orang, Van, di mana menjelang menikah itu ada aja cobaannya tuh, si Melisa bilangnya begitu. Mulai dari si Hagi tuh mantannya Melisa yang tiba-tiba datang lagi tuh karena dia tahu kan Melisa nih mau nikah, udah undangan disebar soalnya. Cuman nggak tahu si Hagi sebenarnya dapat dari mana ya, mungkin dari teman-temannya Melisa yang ngasih tahu kali ya. Hagi bilang kalau dia itu masih cinta sama Melisa, jadi semacam nggak mau ditinggal sama Melisa, nggak terima dia. Ya sebenarnya hal itu tuh bukan kebetulan atau kayak ujuk-ujuk si Hagi datang gitu aja, enggak. Dari putus sama Hagi ke proses menjelang pernikahan tadi tuh emang kan belum berselang lama ya, kira-kira 5 bulanan lah terbilang cepat itu mah. Dan waktu itu memang yang memutuskan duluan si Melisa karena ya dia lagi ribuh banget. Baru kehilangan ayahnya, ngurusin mamanya seperti itu, ngurusin kerjaannya, dan Hagi ini memang tipe-tipe yang apa ya, physical touch banget gitu love language-nya. Maksudnya harus ketemu tiap hari, mau malam habis pulang kerja capek-capek tetap kudu ketemu. Ya Melisa yang waktu itu lagi riuh makanya menganggap nggak sanggup. Dan setelah putus si Hagi masih terus sih mencoba mengotak si Melisa minta balikan, tapi ya emang Melisanya nggak mau. Ya karena ada beberapa cerita yang panjang lah kalau diceritain. Intinya kadang Hagi ini tuh kalau merasa si Melisa lagi cuek, nggak balas chat ataupun nggak ngangkat telepon gitu, nggak bisa ketemuan, dia tuh jadi temperamental banget dan cenderung kasar kata-katanya. Intinya begitulah. Nah, pas tahu Melisa mau nikah nih, mungkin dari POV-nya Hagi yang cukup tiba-tiba ya merasanya ya, dia sampai nuduh-nuduh si Melisa nih selingkuh segala macem. Makanya sampai mutusin dia tuh kemarin tuh. Pokoknya ganggu banget lah sampai neror-neror ke kantornya. Intinya Hagi ini menganggap Melisa memutuskan dia karena selingkuh sama si Farhan yang lebih tajir, ya segala macam gitu. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu. Yang urutannya nih sebenarnya nih waktu Melisa lagi riweh-riwehnya, emang dia tuh lagi berantem sama si Hagi kan pasca meninggal ayah tuh dan bolak-balik ngurusin mama terapi. Nah Farhan nih datang tapi itu kan sebagai klien kantor, pure kerjaan, gak ada apa-apaan. Sampai akhirnya Melisa putus sama Hagi, selang kira-kira sebulan nih proyekan kerjaan dengan Farhan, mereka makin intens baru deket di situ. Ya pokoknya jujur Melisa nih awalnya keganggu banget diteror sama Hagi, diikutin gitu kan, dibuntutin sampai sempat ribut di lobi. Malu nggak sih diliatin orang-orang? Ya sebenarnya nih Farhan udah tahu kejadian itu, tapi Melisa meminta untuk udahlah diam aja biar aku yang menyelesaikan dengan Hagi gitu loh, nggak usah diladenin nanti makin panjang. Cuma lama-lama nih ada satu titik Melisa nggak kuat juga, yang akhirnya Farhan bertindak. Mereka adu jotos malam-malam di depan rumahnya Melisa sampai dilerai sama warga. Drama banget nggak tuh? Belum kelar nih cobaan dari pihak Melisa, datang nih dari pihaknya si Farhan, yang mana tiba-tiba Melisa dilabrak sama mantannya si Farhan yang terakhir tuh, yang artis-artis itu. Jadi sepertinya mantannya Farhan ini kayak 11-12 sama Hagi, maksudnya semacam nggak terima diputusin dan masih kecintaan kali ya. Si Melisa pun dianggap sebagai pelakor. Lah pelakor dari mana? Melisa kan bingung ya. Cuma di situ ya si Melisa sempat goyah, maksudnya apakah sebenarnya nih Farhan masih ada hubungan dengan si artis itu apa bagaimana? Karena kan siapa tahu gitu ya diam-diam di belakangnya Melisa, nggak tahu. Namun calon mama mertua tuh alias ibunya Farhan sendirilah yang akhirnya bilang ke Melisa kalau enggak, Farhan udah putusnya udah lama tuh sama si artis itu, karena memang calon mama mertua nih yang menyuruh alias kagak suka. Nah di situ Melisa cukup kaget karena ternyata di balik nada bicara yang ketus sama tatapan kayak ibu-ibu antagonis ya, calon mama mertuanya itu tuh berarti kan secara tidak langsung lebih memilih Melisa ketimbang artis itu untuk menjadi menantunya dong. Walaupun ya
Makanya tadi semua acara pernikahannya dia yang ngatur dan Melisa nggak dikasih kesempatan buat ditanyain pendapatnya maunya apaan. Ya udah, jadinya ini badai-badai ini walaupun datang akhirnya berlalu satu persatu. Tapi setelahnya ada badai yang lebih besar ternyata. Jadi mamanya Melisa itu kan terkena stroke dan kalau tidur tuh harus dibantu dibolak-balikin badannya gitu kan. Nah, selain bolak-balikin badan, kasurnya pun juga harus dibolak-balik biar nggak ambles. Jadi gengs, namanya kasur itu kan kalau ditidurin lama, apalagi keadaannya Mama Melisa di kasur terus tuh. Mau kasur pegas kayak kasur busa kayak itu kan akan lama-lama ambles gitu ya karena beban badan. Nah, biar awet dan keadaan kasurnya bisa balik lagi gitu kan, ngembang lagi, itu kasur harus sering dibolak-balik katanya. Kalau modelan kasur yang mahal-mahal tuh biasanya ada toppernya di atas kan, kayak macam King Coil, Tempur, Serta, yang gitu-gitu tuh. Itu biasanya memang nggak bisa dibalik, karena kan ya toppernya ada di atas ya, kalau dibalik toppernya di bawah kagak kepake. Nah itu caranya diputer aja posisinya. Jadi yang biasa posisi kepala diputer 180 derajat. Tapi kalau kasus-kasus standar gitu, yang bawah sama atasnya sama aja kagak ada toppernya, macam kayak kasur kita gitu, merek Alga, udah lama banget, udah bertahun-tahun masih awet tuh. Atau itu kasur Inoa, kasur busa tuh kita juga suka pakai Inoa. Nah itu disarankan bener-bener dibalik, jadi dari atas dibalik ke bawah begitu loh. Coba tukang kasur komennya di bawah ya, bener apa nggak harus begitu? Pokoknya anjuran untuk membalik-balikan kasur itu tuh 3 bulan atau 6 bulan sekali lah, biar kasurnya bagus terus. Nah makanya nih, waktu si Melisa ngebalik kasurnya, dia kok nemuin ada kertas mantra yang ada di depannya kayak memang diselipin sengaja di bawah kasur. Tapi sedikit penjelasan aja nih ya, semasa hidup ternyata ayahnya Melisa ini memang cukup klinik orangnya. Beliau itu suka ngoleksi barang-barang antik, punya keris-keris juga yang selalu dimandikan tuh tiap malam Jumat Kliwon yang begitu-gitu. Penampilan ayahnya pun cukup nyeleneh, rambutnya gondrong, suka pakai cincin batu akik. Jadi maksudnya waktu si Melisa melihat ada kertas yang bertulisan kayak mantra Jawa kuno, dia mah kagak kaget. Bukannya kayak, apa ini? Enggak. Melisa pun sempat nanya ke mamanya, ini kertas apa mah? Si mamanya juga nggak tahu dan dengan santainya bilang, lah paling punya ayah. Tapi berhubung kan ayahnya udah nggak ada nih, jadinya sama Melisa itu kertas dibuang ke tempat sampah. Karena memang dari dulu sebenarnya si Melisa ini nggak suka ayahnya aneh-aneh begitu. Tapi begitu kertasnya dibuang ke tempat sampah, tiba-tiba ada suara bergetar di dalam lemari pakaian yang membuat dia sama mamanya kaget. Pas dibuka ternyata ada kerisnya ayah goyang-goyang. Melisa sama mamanya bingung kan, loh ini kok bisa goyang sendiri gitu loh. Tapi nggak lama sih kerisnya berhenti tuh, diam nggak goyang lagi. Si mamanya sempat ngomong, itu kertasnya tadi jangan dibuang kali. Cuma Melisa yang memang nggak suka hal-hal seperti itu langsung ngejawab, ya udahlah biarin aja lah. Itu juga nanti keris kasih Om Danar aja. Om Danar itu maksudnya adiknya si ayah ya. Sama tuh, suka klinik-klinikan juga si Om Danar soalnya. Udah nih, pas malamnya tidur, Melisa ini tidurnya sama mama. Karena memang semenjak ayah nggak ada nih, kondisi mama seperti itu juga, ya udah Melisa tidurnya sama mama sekalian jagain kan. Tiba-tiba mamanya ini bangunin si Melisa kayak, Mel. Ternyata si mama nih mendengar kayak ada suara orang nyanyi. Yang pas didengerin lagi suaranya tuh mirip sama suara ayahnya kalau lagi di rumah tuh kayak suka nembang. Apalagi kalau misalkan lagi mainin kerisnya tuh suka memang kayak nyanyi sendiri. Di situ Melisa juga akhirnya langsung kebangun karena kaget kan denger suaranya kok. Iya ya ada suara ayah. Cuma pikirannya Melisa nih takut juga. Maksudnya ada orang masuk apa ya, laki-laki kan soalnya itu suaranya. Makanya dengan rasa ketakutan si Melisa ini mencari sumber suaranya itu di luar kamar. Pas diikutin sepertinya dari arah kamar mandi. Tapi semakin dideketin tuh suaranya, semakin jelas terdengar. Dan terlihat pintu kamar mandinya memang tertutup. Melisa udah di depan kamar mandi nih, udah gemetaran nih. Dia dorong pintunya. Tapi pas dibuka, ternyata di dalam gak ada siapa-siapa. Dan suaranya berhenti terdengar. Namun tiba-tiba Melisa ini merasakan udara di sekitarnya tuh menjadi dingin. Dan dari kuping belakangnya tuh terdengar ada suara. Kowe salah dong. Melisa langsung berbalik gitu kan. Tapi di belakangnya nggak ada siapa-siapa. Padahal tadi suara jelas banget itu, suara ayahnya di belakang. Melisa lari tuh balik ke kamarnya dan mamanya heran yang ngelihat Melisa ketakutan kenapa. Cuma di situ dia nggak mau cerita ke mamanya karena masih bingung tadi tuh apa. Besoknya pas di kantor nih, Melisa ditelepon sama mamanya. Itu kemarin kertas yang dibawa kasur kamu temuin, kamu buang kemana? Ya Melisa bingung kan, kenapa tahu-tahu ditelepon nanyain kertas. Dia bilang udah dibuang ke tong sampah di depan dan tadi pagi pas sebelum berangkat ke kantor si Melisa melihat tukang sampah tuh udah ngangkutin sampah-sampah di depan rumah warga. Emang kenapa Ma? Si Mama cerita, tadi Mama lihat ayah di rumah. Dengar begitu Melisa antara kayak kaget, nggak percaya juga,
ayah. Cuma di satu sisi, mamanya ini nggak pernah cerita-cerita yang halu-halu sih. Apalagi di telepon memang terdengar nih suaranya kayak ketakutan. Ya Melisa cuma bisa menenangi mamanya itu dan bilang kayak, ya udah aku cepat pulang ya hari ini. Sementara si Mas Farhan ini ceritanya lagi bisnis trip ke luar negeri tuh. Jadi lagi susah dikontak juga karena perbedaan waktu. Ya udah, waktu lagi fokus kerja nih, tiba-tiba Melisa melihat ada sosok ayahnya tuh berdiri di antara meja-meja kantor, di mana itu kan situasinya banyak orang ya. Ayahnya itu terlihat nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak pakai baju dan penuh dengan tanah. Rambutnya tuh gondrong, kusut, taut-tautan, berdiri aja diam tuh ngeliatin Melisa. Melisa kaget kan sampai sedikit teriak nih. Cuma tiba-tiba sosok ayahnya tuh menghilang sewaktu ada karyawan lain yang jalan gitu. Jadi kayak nembus ayahnya terus ayahnya hilang. Jadi di situ sepertinya memang yang ngeliatnya kayaknya si Melisa doang. Seketika Melisa langsung pucet, dia izin lah pulang cepat. Sampai rumah, mama cerita nih, pas katanya tadi lagi tidur siang, mama nih kebangun karena ada suara berisik dari dalam lemari yang sepertinya keris di dalam itu tuh gerak-gerak lagi. Dan tiba-tiba si mama katanya melihat ada ayah yang lewat tuh di depan kamar. Sama nggak pakai apa-apaan, gengs. Di situ mama yakin dia lagi nggak mimpi, orang udah bangun. Ya karena tadi barusan si Melisa pun ngeliat juga di kantor mendapati hal yang sama ya, dia pun cukup ya percaya dengan cerita mamanya ini. Akhirnya mereka bahas tuh, kira-kira kenapa ya? Nah si mama nih yakin kalau semua ini tuh karena kertas mantra yang Melisa buang kemarin kali, harusnya jangan dibuang, harus tetap ada di bawah kasur. Walaupun si mama sendiri nggak tahu ya itu kertas mantra apaan, tapi ya Melisa juga nggak ngerti itu kertasnya udah sampai mana, udah dibawa tukang sampah. Jadi mungkin karena semasa hidupnya si ayah nih memang suka hal-hal klinik ya. Salah satu pemicunya ya barang-barang ayah itu yang mungkin kertas mantranya segala macam, habis dibuang nih sosok ayahnya malah muncul, marah atau gimana. Ditambah kata si mama, 7 hari sebelum ayah kecelakaan itu kebetulan si ayah memang lagi puasa muti. Nah lagi-lagi mama nggak tahu buat apaan, karena mama sendiri tuh kayak apa ya, sebel kalau suaminya ini udah begitu-gituan lah. Udah capek bilangin segala macem kayak nggak usah aneh-aneh, tapi ya mungkin dasarnya memang suka hal seperti itu, makin dilarang makin dilakukan. Makanya akhirnya dari situ mereka nih mikir-mikir lagi, apa jangan-jangan kecelakaan ayah itu ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang dilakukan sama ayah di dunia permistisan. Melisa coba ngecek tuh keris yang ada di dalam lemari. Soalnya kan tadi dibilang gerak-gerak tuh kata si mama. Tapi pas dibuka kotak kerisnya, kosong, kerisnya kagak ada loh. Padahal yang pas kemarin tuh gerak-gerak juga itu masih ada kerisnya di dalam kotak loh. Sekarang kok hilang, kemana? Siapa yang ngambil? Sedangkan nggak ada siapa-siapa dari kemarin yang masuk-masuk rumah. Nah, merasa ya udah ini janggal atau hilang begitu. Hari itu nih menjelang sore nih, si Melisa langsung ke masjid tuh menemui Ustadz yang lagi siap-siap mau maghrib. Dia pokoknya cerita tentang penampakan ayahnya yang tiba-tiba kenapa ya Ustadz ya. Padahal sebelumnya kan nggak ada apa-apa. Pokoknya semenjak si Melisa ngebuang itu kertas mantra di bawah kasur ya, tahu-tahu muncul penampakan ayahnya. Ya tapi kan Pak Ustadz di sini konteksnya nggak tahu juga ya kertas mantra itu sebenarnya berisi apa, nggak lihat tuh dibuang. Cuma si Pak Ustadz yang memang warga situ tahu memang kalau ayahnya Melisa nih suka hal-hal klinik, dan waktu itu udah sampai coba dinasehatin tapi nggak mau denger. Abisnya si ayahnya Melisa ini nggak pernah ke masjid, mau Jumatan juga nggak pernah. Ya Pak Ustadz pokoknya di situ bilang selepas nanti abis Isya dia akan mampir ke rumah ya, sekalian nengokin mama. Waktu Melisa balik nih, si mama mukanya pucet banget. Karena ternyata tadi katanya dia mendengar ada suara ayah tuh di dapur. Manggil si mamanya kayak, "Dek, tolong gawat kayak aku kopi." Ya dari situ Melisa sama mamanya mencoba untuk menunggu Pak Ustadz aja nih. Cuma di satu sisi Melisa juga perasaannya campur aduk. Maksudnya dibilang saat itu tuh dia takut tuh bukan karena ketakutan diteror sih, enggak. Lebih kayak kaget gitu kok tahu-tahu nih sosok ayahnya yang seharusnya memang sudah meninggal muncul lagi. Apakah nggak tenang, apa bagaimana gitu kan. Karena gimana pun juga itu ayahnya. Semasa hidupnya walaupun ayahnya nyentek begitu ya, suka hal-hal klinik, tapi ya tetap aja merupakan figur seorang ayah yang Melisanya sayang. Jadi bukan kayak hubungannya renggang gitu, enggak. Ya udah nggak lama si Ustadz datang tuh akhirnya sekitar jam 7:30. Ya awalnya sekalian silaturahmi aja tuh, nanyain keadaannya si mama segala macam. Tapi mama ini kayak nggak pakai basa-basi langsung nanya, "Kira-kira suami saya kenapa ya Pak Ustadz ya, kok tiba-tiba arwahnya ini muncul?" Si Pak Ustadznya ini nih kebetulan tipe-tipe yang macam kayak orang soleh aja gitu, bukan yang kayak orang sakti sampai bisa nerawang punya ilmu gitu, enggak. Jadinya dia juga nggak tahu pasti kenapa sosok ayah ini tiba-tiba muncul. Pokoknya Pak Ustadz cuma bilang, ya udah besok kita sama-sama ke kuburannya aja yuk, kita doakan biar almarhum ini lebih tenang. Udah gitu aja intinya. Dan malam itu juga Melisa sama mama nih disuruh sholat untuk meminta perlindungan dan mendoakan si ayah agar tenang. Mama juga sempat cerita tuh mengenai kerisnya ayah yang sempat gerak terus tadi hilang begitu kan. Nah Pak Ustadz izin ngecek tuh ke kamar tuh, mau dilihat kayak apa kerisnya. Pas dilihat, dibuka kotaknya, ada kerisnya di dalam kotak. Si Melisa sampai kaget. Cuma di situ dia mikir ya udahlah ini
fix banget ada apa-apanya. Hilang timbul begitu si keris. Pak Ustadz sempat ngeliatin lama tuh kerisnya dan nanya ke Mama sama ke Melisa, apakah mereka mau menyimpan keris ini? Soalnya dibilang katanya masuknya ini tuh musyrik. Soalnya di sekitar kerisnya tuh masih banyak tuh ada sisa-sisa kembang tabur yang udah kering. Dulu kan biasanya memang ayahnya ngerawat banget. Ada juga mangkuk dupa tuh di sebelahnya, tapi dupanya udah habis ya. Namun emang belum diberesin aja. Kelihatan maksudnya ini keris ini bukan sekedar barang koleksi, tapi memang dipelihara. Si Pak Ustadz bilang biasanya keris-keris yang diperlakukan seperti ini tuh ada penunggunya. Nah, bisa jadi penampakan yang dilihat tuh adalah jin penunggu dari keris ini yang menyerupai ayah. Dengar begitu sih Mama langsung bilang, udah Pak, bawa aja lah kerisnya. Akhirnya sama si Pak Ustadz dibawa tuh untuk didoakan dan dibersihkan atau semacamnya diruqyah lah biar kerisnya ini nggak ada isinya, udah jadi keris biasa aja. Dan sebelum Pak Ustadz pulang, dia pun sempat membacakan nih ayat kursi, doa-doa gitu kan. Habis itu ya udah pergi. Pas Pak Ustadz keluar, Melisa kan sempat ngucipin tuh beberes juga gelas yang tadi disuguhkan tuh buat si Pak Ustadz di atas meja. Tiba-tiba ada yang ngetok. Ya dikiranya itu Pak Ustadz balik lagi kali, mungkin barangnya ada yang ketinggalan apa gimana. Cuma memang refleks aja nih, biasa memang Melisa nih kalau mau buka pintu ngeliat dulu ke jendela. Ya soalnya kan dia nih cewek, mamanya juga cewek di rumah gitu, nggak ada cowok, jadi apa-apa make sure dulu. Nah di situ dia melihat ayahnya berdiri di depan pintu, nggak pakai apa-apa dan penuh tanah badannya kayak di kantor. Melisa langsung gemeter tuh liatnya tuh. Sementara bunyi ketokannya masih terus terdengar. Mama nanya tuh dari dalam, siapa itu Ndok? Melisa sampai kayak gagap gitu mau ngomong, ayah. Si Mama melotot kaget. Dok, buka lawangnya. Kata suara ayah tuh di luar tuh ngomong gitu tuh. Melisa bingung kan, gimana nih Mah? Si mamanya bilang, jangan dibuka. Dek, kok kowe durung gawake aku kopi? Melisa sama mamanya udah gemeteran tuh, nggak tahu mesti ngapain. Ayo buka lawangnya, ayah harap melebu. Akhirnya sama Mama tuh dijawab dari dalam, Mas, kowe wis mati. Semestinya kowe ora di sini. Sesu kita menyang kuburanmu kanggo doa. Iya, ayah Kang Sare, sesu aku pada Mama menyang kuburan. Kata si Melisa juga tuh. Dan setelah itu nggak terdengar suara apa-apa lagi udah. Ya pas Melisa ngintip, sosok ayahnya memang udah nggak ada di depan pintu. Besoknya, karena kebetulan memang hari Sabtu, sesuai janji mereka nih, pergi deh tuh ke kuburan bareng Ustadz. Yang sebelumnya Melisa sama Mama juga sempat menghubungi keluarganya ayah nih buat ya, kalau ada waktu bolehlah ikut bantu doain, dateng. Toh saudara-saudaranya ayah ini tinggalnya juga nggak jauh-jauh banget dari situ, masih satu kota yang sama. Dan bener aja beberapa ada yang bisa datang untuk kayak adiknya ayah, Om Danar segala macam gitu, datang ya udah ikut doain. Dan setelahnya situasi kembali aman. Sampai akhirnya Farhan nih balik ke Indonesia dari bisnis tripnya. Sosok ayah tahu-tahu muncul lagi dan kali ini si Farhan ngeliat. Jadi ceritanya waktu itu si Farhan nih jemput Melisa kan pulang kantor tuh naik mobil. Nah di perjalanan mereka melihat sosok ayah nih berdiri di lampu merah. Jadi itu situasinya jam pulang kerja, kebayang kan lumayan rame. Awalnya si Farhan ngira itu orang gila apa gimana ya, soalnya kan rambutnya gondrong acok-acokan kagak pakai baju begitu kan. Cuma pas si Melisa ngelihat itu ayahnya, langsung diem aja dia. Dia nggak bilang kalau itu ayahnya, langsung nunduk aja pokoknya Melisa. Sampai akhirnya mereka sampai rumahnya si Melisa, ya udah si Melisa turun dan Farhan lanjut pulang tuh pergi. Sekitar 2 jam setelahnya nih, tiba-tiba Melisa dihubungi sama keluarganya Farhan, dibilang Farhan kecelakaan masuk rumah sakit ini. Saat itu juga si Melisa pergi ke rumah sakit. Dia bener-bener kaget luar biasa karena dilihat mobilnya Farhan udah cukup ringsek ya dari foto tuh. Yang mana Farhan mengalami kecelakaan tunggal, nabrak tiang listrik. Dan pada saat itu pun si Farhan harus dioperasi besar langsung. Di rumah sakit mamanya Farhan sempat bilang kalau tadi dia udah nyuruh Farhan untuk udah istirahat aja dulu karena kan baru sampai Indonesia nih dan mungkin masih jet lag. Ya memang pada saat dijemput nih si Melisa udah ngeliat mukanya Farhan kayak masih capek. Melisa sempat bilang juga kayak udahlah aku naik ojol aja kamu pulang. Tapi Farhan yang nggak mau, kata dibilangnya kangen udah lama nggak ketemu, udah 2 minggu soalnya kan. Ternyata abis nganterin Melisa bener kecelakaan. Ya entah ngantuk, kecapean atau gimana. Nah waktu lagi menunggu operasinya si Farhan nih bareng keluarganya si Farhan, Melisa melihat lagi tuh sosok ayahnya di rumah sakit. Dan sepertinya lagi-lagi yang melihat nih hanya Melisa doang. Ya akhirnya dia berusaha menahan ketakutannya udah merem aja gitu sambil nunduk. Sampai akhirnya operasinya selesai nih, tapi ternyata si Farhan nih belum bisa bangun juga. Dokter sudah sampai meminta keluarga untuk menyiapkan hal yang terburuk katanya. Di situ semua orang udah pada nangis nih. Hingga Melisa juga ikut nangis sambil minta maaf tuh ke orang tuanya Farhan. Ya karena kan gimana pun juga gara-gara nganterin si Melisa pulang, si Farhan kecelakaan. Dan sebelumnya di lampu merah, Farhan tuh sempat ngeliat sosok penampakan dari
ayahnya Melisa yang sebenarnya sudah meninggal. Dan sebelumnya sosok ayahnya itu kan memang tiba-tiba bergentayangan tuh. Dan semasa hidupnya ayahnya Melisa ini suka hal-hal klinik. Jangan-jangan semua ini tuh ada kaitannya. Tapi Melisa juga nggak tahu harus gimana. Sebelumnya aku udah coba minta doa ke ustadz segala macem. Pokoknya di situ Melisa meracau lah. Dia juga minta maaf kalau pernikahannya kan berarti ini mungkin akan mundur gitu ya. Padahal udah H-17 pada saat itu. Vendor semua udah dibayar full sama keluarnya Farhan. Pasti bakal kacau balau semua rencana. Namun mendengar ucapannya Melisa, si ayahnya Farhan nanya, sejak kapan kamu lihat penampakan ayah kamu seperti itu? Melisa cerita, kalau ya kira-kira semenjak 2 minggu yang lalu, sewaktu ya Farhan lagi pergi dinas tuh, terus di rumah aku nemuin kertas mantra punya ayah. Ayah emang suka hal-hal begitu, tapi pas aku buang tuh malah banyak kejadian-kejadian aneh. Mama dan ayahnya si Farhan nih langsung menegang mukanya. Kamu buang kertasnya? Buang kemana? Mereka serempak nanya begitu yang Melisa nih kaget. Tapi Melisa nggak punya jawabannya karena kan dia juga nggak tahu ya kertasnya udah sampai mana kebuangnya tuh. Pokoknya di situ orang tuanya Farhan panik. Ayahnya ini nelfon seseorang sambil bilang kayak, itu kertasnya udah dibuang terus anak saya sekarang kecelakaan. Tapi Melisa belum tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Sampai ada seseorang yang datang tuh yang dipanggil Mbah sama orang tuanya Farhan. Dan di situ si Mbah bilang, dia sudah lepas. Semua sudah terlambat. Kalian harus meminta ampun. Dibilangnya begitu. Melisa masih nggak paham nih. Yang ternyata kertas mantra di bawah kasur itu bukan punya ayah, tapi punyanya Farhan dan yang naruh di situ ya si Farhan. Ngapain Farhan berbuat begitu? Karena ternyata yang nabrak ayah sampai meninggal itu adalah si Farhan. Waktu itu ceritanya Farhan abis berantem putus sama mantannya artis-artis itu tuh. Dia mabok, ngebut, nabrak motor sampai pengendaranya tuh terpental. Kebetulan situasi pada saat itu sepi. Dan Farhan yang takut kabur melarikan diri. Dimana pengemudi motornya yang tertabrak itu adalah ayahnya Melisa. Dan di situ posisinya si ayah lagi ngilmu, gengs. Kan lagi puasa mutih tuh. Dan kerisnya juga salah satu sumber kekuatannya. Dimana akhirnya jasadnya si ayah nih, rohnya tidak diterima bumi. Yang mana gentayangan dan mau balas dendam menghantui si Farhan. Nah, orang tuanya Farhan yang memang punya dukun spiritual keluarga tuh ya untuk perusahaannya segala macem, dibilang katanya agar cara menangkal ilmunya ayah Melisa ini biar tidak bisa mencelakai Farhan adalah dengan nyegel pakai mantra. Dimana segel mantranya itu harus diletakkan di kuburan, jadi si Farhan ini udah sempat masukin kertas mantra itu ke dalam kuburannya ayah di dalam tanah gitu loh. Sama di kasur semasa targetnya masih hidup. Intinya kayak perumpamaan di dua dunia gitu loh. Jadi kalau di dunia kan tidurnya di kasur. Nah, sementara di alam lain ya tidurnya di kuburan. Nah, kalau yang di kuburan mah gampang ya. Tapi agar bisa punya cara dan kesempatan naruh itu kertas mantra di kasur dari si target semasa hidup, makanya Farhan mendekati Melisa agar punya akses masuk ke rumah dengan bebas. Ngerawat mamanya Melisa kan ceritanya dia di kamar dan saat ada kesempatan ya udah diselipin aja di bawah kasur. Tapi ternyata niatan awal yang seperti itu berubah karena si Farhan jatuh cinta sama si Melisa. Dia pun juga mungkin merasa bersalah ya tentang rahasia kalau dia adalah penabrak ayahnya. Jadi niatan Farhan untuk menikahi Melisa sebenarnya ya beneran gitu pada akhirnya. Tapi karena rutinitas dari keluarga Melisa yang suka bolak-balik kasur, jadi ketahuan tuh dikira itu kertasnya ayah jadi buang. Jadilah semenjak itu sosok ayah nih bebas tuh di rumah. Dan si Farhan kan memang lagi di luar negeri tuh, jadinya ya nggak bisa nyebrang lautan kan sosok ayah. Makanya yang diliatin itu tuh ya Melisa sama si mama. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya sosok ayah ke mereka itu kayak bener-bener ayah semasa hidup aja gitu ya, di rumah minta kopi, nyuci keris, nyanyi-nyanyi gitu, bukan yang mau jahatin. Sampai akhirnya si Farhan pulang ke Indonesia nih tanpa tahu kalau ternyata kertas mantranya udah dibuang. Ya udah, kena dia. Dengar begitu, Melisa diem karena ternyata sebelumnya omnya atau adiknya ayah udah bilang, geng. Ingat nggak waktu si Melisa, mama sama Ustadz ke kuburan buat doain, itu kan juga dipanggil tuh keluarganya termasuk omnya atau adiknya si ayah, Om Danar. Nah, si Om Danar ini kan memang suka hal-hal klinik persis sama si ayah. Waktu di kuburan aja pada berdoa, si Om Danar ini merasa ada energi yang aneh dari tanah kuburannya si ayah. Yang pas digali dikit, benar ternyata ada kertas mantra yang ditanam di sana. Jadi kertas mantra yang ada di kuburan itu udah diambil juga sama si Om Danar. Bener-bener udah nggak ada mantra penghalang. Ya sampai akhirnya ayah tuh mendatangi Farhan. Ngeliat kan si Farhan di lampu merah tuh. Cuma waktu itu mungkin dia tidak mengenali sosok ayah yang seperti itu. Soalnya kan kayak berbeda serem ya. Pokoknya setelah kertas mantra yang ada di kuburan itu diambil, nggak tahu gimana caranya nih si Om Danar nih ngasih tahu kalau yang naruh kertasnya ini tuh kayaknya sepertinya calon suami kamu. Yang mana calon suami kamu yang ternyata nabrak ayah nih sampai meninggal. Dibilang gitu sama si Om Danar. Tapi di situ ya Melisa belum percaya. Masih denial gitu loh pikirannya. Sampai akhirnya Farhan balik ke Indonesia tuh, si Melisa masih denial, masih berpikir gitu.
Terus mereka ketemu kan? Di lampu merah si Farhan ngeliat sosok ayah tuh. Nah, di situ baru Melisa curiga. Kenapa si Farhan bisa ngeliat? Kenapa si Farhan didatengin juga? Jangan-jangan bener kata Om Danar. Entah kenapa rasa marah dan dendam Melisa toto muncul tuh di situ. Dia sampai berpikir kalau benar Farhan yang menabrak ayahnya sampai meninggal, dia berharap Farhan mendapatkan balasannya. Baru sampai rumah, nggak lama dia dengar Farhan kecelakaan. Dan pas barusan dengar langsung pengakuan dari orang tuanya nih pas di rumah sakit, ya udah, ternyata memang gitu kejadiannya bener. Orang tuanya Farhan pokoknya sampai sujud-sujud tuh minta maaf atas nama anaknya. Dengan harapan arwah ayahnya Melisa ini bisa tenang mau maafin gitu kan kalau nanti Melisa jadi istrinya Farhan. Istilahnya kayak nggak jahatin suami anak sendiri begitu loh. Mamanya Melisa pun dikasih tahu hal ini, cuma bisa diam aja nggak komentar saking kagetnya. Sebelumnya padahal Melisa udah takut banget kalau mamanya jantungan lagi. Jadi waktu itu yang bilang ini Melisa sendiri nih pelan-pelan. Karena di awal memang si Om Danar ceritanya cuma ke Melisa doang. Setelah semuanya udah kebongkar nih, Mama sempat nanya, kamu sendiri sebenarnya cinta sama anak Farhan? Melisa sempat bimbang tuh mempertanyakan perasaan dan pikirannya. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya dia cinta. Karena di matanya nih sosok Farhan itu green flag. Tapi di satu sisi dia juga nggak nyangka kalau ternyata Farhan adalah pembunuh ayahnya yang lari gitu aja nggak tanggung jawab. Hingga akhirnya si Melisa nih membuat keputusan yang cukup sulit. Dimana dia mencoba untuk memaafkan Farhan agar ayahnya bisa tenang. Maksudnya tidak menjadi roh pendendam dan bisa diterima dengan bumi gitu loh. Namun untuk bisa menerima Farhan lagi sepertinya sulit dengan semua kejadian ini. Apalagi Melisa ini percaya sebuah hubungan yang didasari dari kebohongan itu bukanlah hubungan yang baik. Jadi daripada memaksakan untuk meneruskan, Melisa akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hubungannya. So itu majikan cerita dari Melisa yang mana pada akhirnya tapi ternyata Farhan tetap tidak selamat pas di rumah sakit ya. Jadi habis dioperasi tuh masih nggak bangun selama 2 hari dan setelahnya dikabarkan ya telah meninggal. Melisa sampai sekarang pun nggak nyangka dan nggak menebak kalau motifnya Farhan deketin dia tuh ternyata punya sebuah rahasia besar. Ya jujur waktu kehilangan Farhan tuh jadinya antara sedih sama enggak juga. Karena di awal memang Melisa beneran cinta karena nggak tahu apa-apa kan. Tapi sewaktu dia dikasih tahu sebuah fakta sama Om Danar nih, kebencian dan rasa dendam tuh udah menguasai Melisa. Sampai dia memang terlintas Farhan ini harus mendapatkan apa yang sama seperti yang dibuatnya. Beneran kejadian tahu-tahu. Ya tapi nggak tahu kebetulan atau gimana itu ya. Kalau ditanya apakah Melisa akan memaafkan Farhan dari awal jika misalkan Farhan jujur dan bertanggung jawab atas kematian ayahnya, jawabannya katanya Melisa juga nggak tahu, gengs. Karena kan kejadiannya tidak seperti itu ya. Jadi Melisa sendiri nggak tahu kalau memang seperti itu tuh hatinya tuh akan bereaksi seperti apa. Ya wajar juga, namanya juga manusia ya. Kita nggak bisa berandai-andai. Ya terima kasih makanya Melisa untuk ceritanya ya. Terima kasih juga buat majikan udah pada nontonin. Kalau mau kirim-kirim cerita biasa, email ke di bawah ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat libur panjang ya. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.